Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat. Nah, pada video kali ini saya tunjukkan untuk Anda khususnya para wanita. Topik saya kali ini proses menstruasi dan proses dampak kehamilan pada usia muda. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses menstruasi terlebih dahulu. Apa itu proses menstruasi? Proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Proses menstruasi merupakan sebuah siklus. Siklus menstruasi umumnya terjadi selama 28 hari, dihitung dari hari pertama periode haid saat ini hingga hari pertama periode haid selanjutnya. Nah, di sini terdapat 4 fase proses menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma pada fase menstruasi, lapisan dinding rahim atau endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri di perut bagian bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Nah, yang kedua, fase folikuler. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometrium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Fase folikuler biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Nah, yang ketiga, fase ovulasi. Pada fase ovulasi, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba falopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Nah, yang terakhir, fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum di fase ini. Korpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai premenstruasi yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Nah, di sini terdapat 5 proses menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama, hormon estrogen, yang kedua, hormon progesteron, yang ketiga, gonadotropin releasing hormone, yang keempat, follicle stimulating hormone, dan yang terakhir, luteinizing hormone. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses dampak kehamilan pada usia muda. Yang pertama, gangguan kehamilan. Pada usia remaja, pertumbuhan dan perkembangan anak masih berlangsung. Remaja memerlukan asupan gizi yang seimbang untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Kehamilan remaja dapat mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh. Hal yang biasanya terjadi pada kehamilan di usia muda adalah yang pertama, keguguran, yang kedua, pendarahan, yang ketiga, persalinan prematur, dan yang keempat, melorotnya organ panggul dan lainnya. Karena hal tersebut, perempuan dengan usia muda terancam luka serius saat melahirkan dan dapat menyebabkan kematian pada ibu atau calon janinnya. Yang kedua, gangguan persalinan. Kehamilan pada usia muda, khususnya yang berusia di bawah 17 tahun, meningkatkan resiko komplikasi medis seperti pendarahan persalinan. Begitu juga dengan proses aborsi tidak aman. Kehamilan dan komplikasi medis juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua
pada anak usia 15-19 tahun. Tidak hanya menyebabkan kematian ibu, kehamilan usia dini juga meningkatkan resiko bayi lahir mati atau lahir sekarat. Dan yang terakhir, dampak sosial ekonomi. Kehamilan pada usia muda juga dapat menimbulkan resiko sosial ekonomi. Pada kasus keluarga kurang mampu, di mana keluarga tidak sanggup memberikan support system bagi remaja untuk meneruskan pendidikan, baik bantuan mengurus bayi maupun mempekerjakan pengasuh, maka mereka cenderung meninggalkan sekolah sehingga memiliki kesempatan kerja yang lebih rendah, ketergantungan ekonomi pada pasangan, dan yang dapat pula menyebabkan KDRT. Nah, jadi pikirkan kembali ya keputusan untuk menikah muda. Masa depan kita akan lebih cerah dengan pendidikan yang berkualitas, bukan dengan pernikahan dini. Terima kasih.